أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana belajar di rumah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti senantiasa dimudahkan oleh Allah dan kita semuanya mendapatkan perlindungannya. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan membahas bab tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Dari situ harapan saya untuk anak-anak nanti harus menguasai beberapa indikator dari pertemuan kita pada hari ini. Anak-anak perhatikan semuanya. Kita masuk ke materi yang pertama, apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Bisa kalian lihat di situ, apa pengertian dari kitab-kitab Allah. Ada dua pemahaman. Yang pertama, pengertian iman menurut bahasa. Iman kepada kitab-kitab Allah itu ada dua variabel. Yang pertama, apa pengertian kitab? Yang kedua, apa pengertian iman? Anak-anak perhatikan, pengertian kitab adalah, kitab itu artinya sama dengan buku, atau bisa diartikan juga surat kiriman. Sedangkan iman itu artinya sama dengan yakin dan percaya. Oleh karena itu, kalau kita rangkai secara terminologi, pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Coba perhatikan gambar di bawah ini, ada 4 nama kitab. Yang pertama ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan ada kitab Al-Quran. Coba kita pahami lebih jelas lagi. Yang pertama, sebenarnya apa dan nabi siapa yang telah menerima kitab-kitab tersebut? Yang pertama, kitab Taurat Allah wahyukan untuk Nabi Musa alaihissalam pada kurun waktu abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat anak-anak itu berarti artinya sama dengan hukum atau syariat. Itulah makna dari kitab Taurat. Isi kitab Taurat, coba bisa dilihat, ada 10 isi kitab Taurat. Yang terpenting adalah kita bisa melihat kitab Taurat itu memerintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat pada 2, 3, 4 sampai dengan sesi yang ke-10. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk umatnya, yaitu umat Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini Allah turunkan dalam kurun waktu abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kemudian kita lanjut, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad pertama Masehi.
Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem yang sekarang masuk di negara Palestina. Adapun isi pokok dari kitab Injil, itulah kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum kitab Al-Quran. Yang terakhir kitab Al-Quran, anak-anak yang kita semuanya beragama Islam, kitab Al-Quran merupakan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran Allah turunkan ada di Mekah, ada di Madinah sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Secara rinci, adapun isi dari kitab-kitab suci Al-Quran yang pertama adalah membahas masalah akidah atau keyakinan atau yang berkaitan dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, masalah ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara kita beribadah kepada Allah, seperti bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, dan ibadah yang lainnya. Isi yang keempat, Al-Quran juga mengajarkan tentang muamalah, yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan tata cara hubungan sesama manusia. Yang kelima ada tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang-orang dan umat-umat terdahulu. Itulah anak-anak materi yang kita bahas pada hari ini. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pertemuan pada hari ini. Jangan lupa sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar kita bisa terhubung dalam video berikutnya. Akhirnya alhamdulillah kita berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup acara pertemuan kali ini. Mudah-mudahan harapan yang kita